Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Untuk dapat memotivasi kita, menginspirasi dan mendorong kita untuk hari demi hari. Kita boleh menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus saja. Bila mana kita mempunyai beban yang besar, masalah-masalah dalam kehidupan kita, kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan. Menyerahkan semua kepadanya dan Dia akan yang meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Demi Surga dan Kesehatan Berdoalah. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saya dibesarkan di sebuah gereja yang di dalamnya terdapat jemaat yang dikenal sebagai pejuang doa. Mereka adalah orang-orang saleh lanjut usia, mungkin seusia saya sekarang. Saya paham selama bertahun-tahun bahwa doa yang serius membuahkan hasil. Mereka berdoa melewati masalah. Mereka berdoa sampai Tuhan berkata, selesai berikutnya. Membicarakan berbagai hal memang bisa membawa kelegaan bagi seseorang. Tetapi doa yang tulus bisa membawa mujizat kesembuhan. Sebagian besar mujizat yang sangat penting tidak dapat langsung terlihat, terutama di bidang kesehatan. Ya, jadi pelajaran yang sangat indah pada saat ini. Ya, bagaimana di sini diceritakan ya bahwa ada seorang yang berada di dalam jemaat. Ya, bagaimana dia dikenal sebagai pejuang doa. Ya, orang-orang saleh yang lanjut usia, yang paham selama bertahun-tahun bahwa doa ini yang serius membuahkan hasil. Ya, mereka sudah berdoa melewati masalah, mereka berdoa sampai Tuhan berkata selesai dan kemudian berikutnya kembali. Ya, jadi di sini juga dikatakan bahwa membicarakan berbagai hal memang bisa membawa kelegaan bagi seseorang. Tetapi doa yang tulus ini bisa membawa mujizat kesembuhan. Jadi sebagian besar mujizat yang sangat penting tidak dapat langsung terlihat, terutama di bidang kesehatan. Jadi bagaimana Tuhan menguji kita akan kesabaran kita. Ya, bagaimana kita mau menunggu jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana umat-umat ini, ya, bagaimana mereka bersatu di dalam doa mereka. Orang-orang yang sudah lanjut usia ini, mereka sudah merasakan pimpinan Tuhan sebelumnya, sehingga mereka sabar menunggu jawaban Tuhan sampai Tuhan berkata selesai dan akan melanjutkan hal yang baru lagi di berikutnya. Doa dapat meningkatkan kesehatan melalui suatu bentuk khusus pereda stres. Ya, menurut peneliti Herbert Benson MD yang memelopori ya respons relaksasi. Doa menghasilkan respons relaksasi dengan secara teratur, menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi dan gula darah pada kelompok penderita diabetes. Ini juga dapat meredakan kecemasan, depresi, insomnia, dan sakit kepala. Penelitian sekarang menunjukkan bahwa doa dapat memberikan manfaat bagi orang sakit dengan meredakan nyeri kronis dan mengendalikan mual akibat kemoterapi. Ilmuwan telah membuktikan bahwa orang yang berdoa lebih cepat sembuh dibandingkan dengan yang tidak berdoa. Jadi satu hal yang sungguh luar biasa karena dikatakan doa dapat meningkatkan kesehatan melalui suatu bentuk khusus pereda stres. Karena ini sudah dilakukan suatu penelitian. Ya, bagaimana doa juga dapat menghasilkan respon relaksasi dengan secara teratur menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi dan gula darah pada kelompok penderita diabetes. Ya, dan ini juga dapat meredakan kecemasan, depresi, insomnia, dan sakit kepala. Jadi betapa luar biasanya kuasa doa itu di dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa ini. Karena kita adalah ciptaan Tuhan.
ciptaan Tuhan yang sempurna, diciptakan sesuai gambar dan rupanya. Jadi kita harus datang kepada pencipta kita, meminta akan keampunan, meminta akan tuntunannya supaya dapat menjadi bagian kita. Karena kalau kita menderita suatu penyakit, itu oleh karena kelalaian kita, oleh karena kita tidak mau menuruti akan peraturan-peraturan yang Tuhan sudah berikan. Kita mau menuruti kedagingan kita, sehingga itu akan membawa kehidupan kita lebih buruk lagi. Oleh karena kita semaunya, ya seenaknya saja melakukan segala sesuatunya, sehingga akibatnya kita akan tanggung sendiri. Tetapi pada saat kita ya menderita atau kita sakit oleh karena kelalaian kita, oleh karena kesalahan kita, tapi Tuhan tetap mau memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya, untuk berdoa dengan ketulusan hati kita, untuk meminta ampun. Disitulah Tuhan akan memberikan kita kesembuhan. Asalkan kita mau bersandar sepenuhnya kepada Kristus, asalkan kita mau bersabar menunggu jawaban Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita tidak memerlukan bukti ilmiah untuk meyakinkan kita bahwa doa dapat membuat perbedaan. Kita sudah mengetahui hal itu sejak lama. Yang paling penting adalah memahami bahwa doa bukanlah tujuan akhir. Ya, seperti pendapat kebanyakan penganut gerakan zaman baru. Yesus Kristus objek doa kita, mempunyai kemampuan melakukan keajaiban yang terlihat dan tidak terlihat. Sebagai contoh, doa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Doa mempengaruhi tabiat dan sikap. Doa pertobatan yang tulus dapat membantu menyelesaikan perasaan bersalah dan malu yang mendalam, serta melemahkan kesehatan vitalitas dan kehidupan itu sendiri. Ya, jadi kita sudah mengetahui ya bagaimana yang paling penting ya adalah memahami bahwa doa bukanlah tujuan akhir, tetapi Yesus Kristuslah ya objek doa kita. Bagaimana dia mempunyai kemampuan untuk melakukan keajaiban yang terlihat dan tidak terlihat. Ya, doa juga mempengaruhi tabiat dan sikap. Doa pertobatan yang tulus dapat membantu menyelesaikan perasaan bersalah dan malu. Jadi inilah yang kita dapat pelajari dalam kehidupan kita setiap harinya. Betapa pentingnya kita mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Ya, seringkali kita sebagai manusia, bila mana sudah mendesak, baru kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah merasa aman, kita sudah merasa suatu kebahagiaan, ya seringkali kita melupakan akan Tuhan kita. Kalau hal yang sudah mendesak, hal yang sudah membuat kita sudah di ujung tanduk, baru kita datang kepada Tuhan, meminta akan pertolongannya. Ya, sebenarnya kita diajarkan di sini dalam situasi apapun yang kita hadapi, baiklah kita selalu mengingat Tuhan kita yang selalu ada untuk kita dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, dalam suka dan duka. Biarlah kita boleh selalu mengingat akan Tuhan kita yang tak henti-hentinya memberikan kita berkat, yang tak henti-hentinya menurunkan kita akan berkat-berkat itu, yang selalu memberikan kita akan hujan dan sinar matahari dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau bersyukur dalam situasi apapun yang kita hadapi. Berterima kasih hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana kita dapat hidup sekarang ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita saat ini, biarlah kita mau memakainya untuk dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Dikatakan di sini bahwa doa pertobatan yang tulus dapat membantu menyelesaikan perasaan bersalah dan malu, dan mendalam serta melemahkan kesehatan vitalitas dan kehidupan itu sendiri. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan kita yang pengasih, mengenal kita lebih baik daripada penasehat manapun. Setelah 8 jam konseling harian selama bertahun-tahun, dia siap menunjukkan bahwa dialah Tuhan atas kehidupan, Tuhan kelegaan, Tuhan kedamaian, Tuhan atas sukacita, dan Tuhan atas keutuhan. Dia bisa mengubah banyak hal secepat kita mengembuskan napas jika kita bersungguh-sungguh mencari Dia dan membiarkan Dia memimpin kita. Ya, jadi penyerahan sepenuhnya kepada Kristus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas kehidupan. Tuhan kita adalah Tuhan atas kelegaan. Tuhan yang membawa kedamaian. Tuhan yang selalu membawa sukacita. Dan Tuhan atas keutuhan. Itulah Tuhan kita yang selalu ada untuk kita.
yang selalu siap membuka hatinya untuk dapat merangkul masing-masing kita. Jika kita bersungguh-sungguh mencari Dia, membiarkan Dia memimpin kita. Betapa besarnya keistimewaan yang kita miliki dibandingkan dengan yang lain di dunia ini. Bukankah kita orang Kristen seharusnya menjadi orang yang paling sehat di planet ini? Apakah kita melalui iman telah mengambil bagi diri kita berkat-berkat berharga yang tersedia untuk kita? Sudahkah Anda mengambilnya? Jika tidak, mengapa tidak? Suatu hal yang sangat istimewa yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Ya, bahwa kita sudah mengerti mengenai hukum-hukum kesehatan itu. Kita sudah mengerti yang mengenai setiap nasihat-nasihat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kita mau jalani itu dengan penuh keseimbangan. Karena dikatakan demi surga dan kesehatan berdoalah. Karena itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Baiklah kita mau menjaga akan kehidupan kita masing-masing. Kita mempunyai suatu keistimewaan yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Inilah tantangannya. Menjadi pejuang doa bagi seseorang yang membutuhkan kehidupan, kelegaan, kedamaian, kegembiraan, atau keutuhan. Teruslah berdoa sampai Tuhan berkata, selesai berikutnya. Ya, jadi jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Biarlah kita selalu melayangkan doa-doa kita kepada Tuhan. Menyisihkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita hari demi hari ya boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Disitulah Dia akan memberikan kita kelegaan, memberikan kita sukacita yang belum pernah kita rasakan. Hari demi hari, biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan kita tahu bersama pada saat Yesus berada di dunia ini, ya Dia datang ke dunia ini, Dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia melakukan setiap pekerjaannya dengan begitu sempurna. Dan pada saat Dia mengalami mungkin kesulitan di dalam kehidupannya, karena Dia harus menanggung dosa umat manusia. Dia harus menjalankan kehidupannya. Dia berbeda dari dunia. Tapi Dia terus mau berjuang dan Dia menyisihkan waktu Dia. Dia pergi ke suatu tempat yang sunyi. Bagaimana disitulah Dia berkomunikasi dengan Bapaknya yang di surga. Sehingga disitulah Dia mendapatkan suatu kekuatan untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Hanya Bapaknya lah yang menjadi pusat bagi Yesus. Karena Dia tahu bahwa tanpa Bapa di surga, Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia selalu bergantung sepenuhnya. Jadi inilah teladan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kita mau juga mengambil suatu kesempatan saat ini untuk mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Ya, setiap apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari ini, biarlah kita boleh melakukan itu dengan penuh sukacita. Kita meminta tuntunan Tuhan, sehingga kita juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Walaupun dari hal yang terkecil, tapi biarlah itu menjadi suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang akan merasakan akan kasih Kristus itu. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita. Dan dengan pertolongan Tuhan, biarlah kita dapat menjalankan itu dengan sepenuh hati kita. Inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Biarlah ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.